Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel kita Aiskia Putri. Hari ini kita bakal namatin hobi ayunan tali guys, dan juga membalas pertanyaan-pertanyaan dari komentar kalian guys. Tapi di sini kalian belum pada komen karena yang komen baru satu guys. Jadi kita jawab komentarnya satu dulu ya. Jangan lupa ajukan pertanyaan dong guys, banyak-banyaknya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Iklima Dia Samara 2192. Umur berapa kak? Kalau aku Aisyah umur 12 guys. Kalau Zaskia itu umurnya 10. Oke, terima kasih ya kak sudah menjadi komentar pertama dan sudah kita balas. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke bagian seru opinya. Seru sekali. Seru. Kita mulai dari awal tadi, memilih dari level awal dulu yang rendah. Loncat dari tali ke tali gampang nih, lanjut tali selanjutnya. Yes, berhasil. Tapi lihat tuh, makin ke depan makin susah. Ada tali yang muter, ada yang goyang, cepet banget. Oke, kita coba loncat. Wah, hampir jatuh tadi, sumpah ngeri banget. Mana pakai kayak apa ya, terbang-terbang gitu lagi. Dari tampilan awalnya sih map ini kelihatan keren banget. Latar belakangnya kayak langit di atas awan. Jadi kalau jatuh kita langsung ke bawah kayak nggak ada dasar. Serem banget tapi keren. Di depan aku sekarang ada bola besar dan satu tali panjang yang menggantung. Nah, di sini kita harus lompat pegang talinya dan ayun buat sampai ke platform selanjutnya. Loncat dan pegang, nice. Talinya goyang, jadi harus nunggu momen yang pas buat lepas. Sebenarnya dari tadi juga ada yang jatuh-jatuh, tapi di-cut dan diedit. Baru juga sombong tadi. Hahaha. Kalian ada yang udah pernah main di hobi ayunan tali ini belum guys? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang main juga, coba tulis di komentar bagian mana yang paling susah. Menurut aku sih di bagian nanti sih agak akhir-akhir gitu. Lumayan susah-susah juga sih, tapi ada gampangnya. Map ini cocok banget buat kalian yang suka uji nyali di hobi. Apalagi kalau bareng sama temen, pasti rame banget. Kira-kira di ujung permainan ini ada apa ya? Semoga ada reward atau package ya. Sekarang di depan ada dua tali, yang satu goyangnya nggak terlalu cepat dan yang satu goyangnya cepat. Aku coba yang goyangnya nggak terlalu cepat dulu deh biar aman. Loncat deh dapet. Sekarang kita ayun dan lompat. Yeay, udah berhasil. Sekarang tantangannya mulai naik nih. Oke, dari stage 1 sampai stage berapa ini? 27 gitu. Tanganku masih keringetan gitu guys, soalnya masih susah-susah ya, kayak nervous gitu. Wah, map ini keren banget sih, nggak cuma susah tapi kreatif. Ada bagian dimana talinya kayak diatur kayak roller coaster. Kita nggak lompat tapi ikut ayunan otomatis sambil duduk di tali. Seru banget. Pokoknya ini hobi ninja banget deh. Oke, di sini ada kayak stage yang ada panahnya, terus kita panahin nanti muncul talinya tuh guys. Tuh seru banget, bisa kayak mengayunnya tuh bisa banter sampai bisa goyang-goyang sampai 360 derajat. Wah gila, ini baru milih yang level rendah aja udah lumayan susah-susah kayak gini. Gimana kalau milih yang level sedang dan tinggi nih guys? Kalian ada yang udah pernah coba yang level tinggi belum? Tulis di kolom komentar ya. Susah banget gak guys? App ini keren banget karena gabungin ayunan waktu dan rintangan yang benar-benar butuh fokus, apalagi bagian tali muter sama yang muncul hilang tadi bikin jantung deg-degan. Kayak harus fokus 100%. Iya guys, sambil main hobi tapi aku pengen cerita tentang gimana awalnya aku bisa mulai ngonten Roblox sampai sekarang. Jadi awalnya aku tuh cuma pemain biasa, bener-bener pemain biasa yang main cuma buat seru-seruan. Apalagi aku sering lihat sepupu aku main Roblox dan dia tuh semangat banget. Tiap ketemu dia pasti langsung bilang, "Kak, cobain deh game ini. Kak, ini seru banget, hobinya muter-muter." Dan akunya awalnya cuma senyum-senyum aja. Akhirnya penasaran juga. Aku buka Roblox, bikin akun dan boom, ketagihan. Ternyata Roblox tuh beda dari yang aku bayangin. Banyak banget map keren, dari hobi simulasi kerja sampai yang horor-horor juga ada. Tapi dari semua itu aku paling suka main hobi, tower, dan Tikion karena seru, ngeselin, tapi juga bikin nagih.
Nah, titik baliknya itu waktu aku nemu kontennya Kak Jihan Putri Aisyah. Aku scroll YouTube dan tiba-tiba muncul videonya dia main OP. Aku klik dan dari detik pertama aku langsung ngerasa relate banget. Dia tuh lucu, ekspresif, dan gak jaim. Reaksinya tuh kayak, ih jatuh lagi dong aku. Aduh, kesel banget guys. Dan aku sambil nonton mikir, lah ini persis kayak kalau aku main. Dari situ aku jadi makin semangat mainin OP. Dan muncul satu pertanyaan di kepala, kalau aku bikin konten kayak gini juga bisa nggak ya? Tapi terus muncul perasaan takut dibilang ngikutin, takut diremehin, takut nggak ada yang nonton. Tapi aku mikir lagi, semua orang pasti mulai dari nol. Kak Jihan juga dulunya pasti mulai dari satu video pertama. Dan penting, niat aku tuh bukan buat ngikutin, tapi karena terinspirasi ya guys. Karena nonton dia, aku jadi kepikiran, aku juga pengen nyoba, tapi tetap dengan gaya aku sendiri loh. Akhirnya aku nekat, aku buka screen recorder, aku mulai main OP, terus sambil ngomong sendiri walaupun awalnya masih malu-malu banget. Rekaman pertama tuh jujur aja jelek banget. Hahaha, suaranya kecil, banyak jeda, terus kadang ngomongnya masih bingung sendiri. Tapi aku upload juga. Dan ternyata ada yang nonton walaupun baru 5 atau 6 orang. Dan satu dari mereka ada yang komen, semangat kak, lanjut ya. Dari satu komen itu semangat aku langsung naik. Kayak, wah ternyata ada yang peduli ya sama aku dan adik aku, apa yang aku buat. Setelah itu aku jadi makin rajin, tiap hari nyari OP yang lucu, dan terus belajarnya biar makin bagus. Aku belajar dari Kak Jihan juga, cara ngomong, cara bikin penonton betah. Tapi pelan-pelan aku nemuin cara aku sendiri. Kadang aku nyelipin suara kayak kaget lebay atau komen-komentar absurd yang kayak ini, talinya kenapa sih loncat ke udara gitu contohnya. Aku sadar yang bikin orang suka nonton itu bukan harus jago banget, tapi gimana kita bikin mereka ikut ngerasain keseruan kita. Entah itu karena jatuh terus, gagal level berkali-kali, atau malah ketawa sendiri. Dan sekarang ya aku masih terus belajar. Channel aku belum besar, tapi aku bangga karena aku mulai dari keinginan yang tulus, pengen berbagi keseruan main Roblox, dan pengen jadi versi aku sendiri, bukan orang lain. Buat kalian yang juga lagi mikir-mikir buat mulai ngonten, aku cuma mau bilang satu hal, jalanin aja. Gak usah takut dibilang ikutin selama kita punya ciri khas dan niat yang baik. Karena dari inspirasi bisa lahir karya kita sendiri. Dan aku juga mau bilang makasih buat Kak Jihan Putri Aisyah yang udah jadi inspirasi tanpa tahu. Dari nonton videomu, aku berani mulai sesuatu yang baru. Terima kasih Kak Jihan Putri Aisyah, aku fans beratmu loh. Iya, emang gak dipraktisi sih sebelumnya. Awalnya itu aku juga mulai konten modal HP doang, pakai screen recorder gratis dan ngomong seadanya. Video pertamaku berantakan banget, suara terlalu pelan lagi, hehe. Tapi mulai aja dulu lah. Dan ada satu momen yang gak akan aku lupa, waktu itu tuh aku main OP tali dan jatuh dari tempat yang tinggi banget. Suara aku sampai melengking kaget, padahal itu gak aku rencanain. Dan anehnya justru itu kayak video-video dari awal-awal aku tuh padahal jelek-jelek banget, tapi malah banyak dikomenin sama penonton. Mereka kayak bilang, kak semangat, lucu, fallback gitu-gitu. Dari situ aku makin percaya diri buat jadi diri sendiri, gak konten sempurna kok guys. Yang penting jujur, niatnya baik, dan bisa bikin orang lain senyum. Dan walaupun channelku masih kecil, aku bersyukur banget karena proses ini bikin aku belajar banyak. Bukan cuma soal bikin video, tapi soal percaya diri sendiri. Semangat untuk semuanya. Guys, aku punya pesan nih buat kalian. Dengerin baik-baik ya, pesan dari Aiskia Putri. Buat kamu-kamu yang sekarang lagi nonton dan mungkin punya mimpi buat jadi konten kreator atau pengen bikin sesuatu tapi masih ragu, ini pesan dari aku. Beraniin aja, serius deh. Jangan tunggu sempurna dulu baru mulai, karena percaya deh, nggak ada konten kreator yang langsung jago dari awal. Semua mulai dari video pertama yang masih kaku, suara masih bingung, keadaan, tapi bedanya mereka nggak berhenti.
Kalau kamu takut dikata-katain, ngikutin gitu, wajar. Aku juga pernah ngerasa gitu. Aku terinspirasi dari kajian Putri Aisyah, tapi aku sadar aku nggak harus jadi dia. Aku cukup jadi aku versi terbaik. Dan kamu juga bisa kayak gitu. Kamu bisa bikin karya yang khas dengan cara bicaramu sendiri, dengan ide gilamu sendiri, dengan gaya editanmu sendiri. Kita nggak harus punya alat mahal, nggak harus punya studio keren. Yang penting punya niat, punya keberanian, dan punya konsistensi. Aku juga pengen bilang jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau videomu nggak langsung ramai, nggak apa-apa. Kalau editanmu belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kamu terus jalan, terus belajar, terus percaya. Ingat, tiap like dan komentar yang kamu dapat itu bukti bahwa ada orang yang peduli sama hasil karyamu. Dan itu sangat berarti. Aku juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah support aku sampai sekarang. Tanpa kalian mungkin aku udah berhenti dari lama, tapi komentar kalian, dukung kalian, dan bahkan kritik kalian semuanya bikin aku makin semangat. Jadi ayo sama-sama kita terus bertumbuh, terus bikin karya, dan terus percaya diri bahwa kita bisa bikin sesuatu yang berdampak positif. Jadi itu dia pesan dari aku. Semoga cerita ini bisa jadi penyemangat buat kalian ya. Kalau kalian punya cerita awal mula konten, boleh banget tulis di komentar. Kita saling support yuk. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten Roblox berikutnya. Oke, makasih udah nemenin aku sampai akhir video. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum.